karena kita isi weekendnya dengan sesuatu yang bermanfaat, yaitu dengan mengisi dengan diskusi-diskusi ya, topik-topik isu-isu menarik. Seperti hari ini kita ketemu dalam webinar Living Life The Zen Way. Jadi webinar Living Life The Zen Way ini memang secara khusus dihadirkan tentunya oleh PT Intiland Development Tbk melalui Project Apartment 57 Colony dan juga kolaborasi tentunya dengan Kappa Property sebagai salah satu konsultan properti terpercaya yang ada di Indonesia. Bukan main ya. Nah, buat Anda mungkin yang tanya-tanya nih kira-kira itu tips lagi ada di mana ya? Kok kayaknya asik banget, kayak feels like home banget tuh tempatnya atau huniannya. Nah, pastinya dong saya ada di salah satu show unit nih, milik 57 Promenade, tepatnya ini ada di kawasan pusat kota, jantung kota, yaitu di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Jadi kalau misalnya Anda lihat, kan kayak feels like home banget, itu nyaman banget, anti stres pastinya, kemudian desainnya ini juga elegan, cocok nih untuk keluarga. Nah, buat Anda yang sudah bergabung di webinar kali ini, saya akan kedatangan berapa nih? 1, 2, 3. Ada tiga narasumber. Jadi semuanya perempuan hebat dan juga pastinya sosok-sosok inspiratif. Nanti kita akan gali lebih banyak lagi gimana sih untuk hidup yang sehat, kemudian hunian yang sehat, gimana caranya kita tuh bisa dari stres, dari polusi. Nah, nanti kita akan tanya dengan narasumber. Jadi nanti kita juga akan membuka kesempatan buat Anda para peserta webinar untuk bisa memberikan pertanyaan. Jadi coba boleh nanti dimasukkan pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar atau chat box ya, ada di sana, ketik namanya, asalnya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana, karena nanti kita punya hadiah untuk 5 pertanyaan atau 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan souvenir menarik pastinya ya dari 57 Promenade. Nah, ngomong-ngomong soal gaya hidup sehat, kemudian Zen Living, ini pastinya nggak lepas dari organic greens ya. Kalau udah saya kasih dulu pasti udah kebayang ya. Saya mau ajak Anda untuk menyaksikan dulu tayangan video yang satu ini. Hijau-hijau tuh kayak kesannya tuh seger banget, ya nggak sih? Segar, yang paling penting itu bisa memotivasi kita ya, walaupun pertamanya ngeliat tayangannya dulu gitu, tapi habis itu langsung depan mata, langsung dijadikan kebiasaan hidup sehat, itu yang paling penting. Jadi bisa memotivasi kita untuk hidup sehat. Nah, tadi sedikit soal tayangannya, saya akan langsung saja memperkenalkan, pasti juga udah tahu juga nih, sosoknya nggak asing lagi, inspiratif banget, narasumber perempuan hebat ya. Jadi ini saya bilangnya tadi ini the prettiest corner. Hai everyone. Kenalkan, ini dia, ada Mbak Dom, ada
Dominic Alexandra, Organic Microgreen Agriculture sekaligus founder dari Butik Farm at Semai. Apa kabar? Sehat, Madam? Sehat, How's everybody? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita ngobrol banyak nih, tadi kan udah dikasih lihat tayangannya contoh-contoh yang di plan ya ditanam oleh Madam ya tadi di rumah. Nah sekarang langsung ada di sini. Soalnya nggak susah ternyata bawanya. Aku mau nanya deh, ini tuh sebenarnya apa aja sih? Boleh contohnya satu. Microgreen, tiny vegetable, yang sebenarnya dia tuh adalah miniaturnya sayur yang sudah bisa diharvest di hari ke-7, bisa diharvest ke hari 14, 20, nah macam-macam tipenya. Yang ini adalah cilantro itu ketumbar, dan ini fase microgreen stage-nya. Di sini ada banyak ya, snow peas, dan lumayan banyak sih varietasnya di sini. Cuman aku bawa ini cuma beberapa. One of our various ingredients yang paling sehatnya paling oke itu ini adalah micro sunflowers. Micro sunflower. Oke. Masih ada kelihatan tuh kuaci-kuacinya. Kenapa dibilang ini yang paling sehat? Paling sehat. Sebenarnya setiap sayuran itu sudah mempunyai mineral traces, sudah memiliki vitamin-vitamin yang sudah compact. Nah, cuma karena ini micro, dia tuh lebih gampang diserap oleh tubuh juga. Jadi dia micronutrients yang lebih gampang diserap oleh tubuh. Nah, dia juga tuh sangat-sangat compact nutritional dense food. Untuk dalam satu tray kayak gini, biasanya kalau sayuran dewasa itu kan butuh 1 atau cuma 2 benih. Dalam satu tray kayak gini atau kayak gini kita tuh bisa sampai 100 bahkan lebih. Betul, jadi namanya micro. Makanya kalau microgreens itu kita membutuhkan banyak benih daripada biasanya. Nah, orang kan melihat ketemu makan sayur. Nah, untuk micronutritional dense food kayak gini, ini tuh kita bisa juga makan langsung di salad, atau kita bisa taruh sebagai garnish, atau juga kita misalnya stir fried, atau cuman sayang ya kalau raw food kayak gini kita justru masak. Is it ready to eat? It is ready to eat. Ini kayak gini tuh udah langsung ready to eat. Oh yes? Sekecil kayak gini. Nggak perlu diapa-apain dulu. Nah ini karena kita boleh coba nggak sih? Boleh banget. Oh boleh banget. Please do. Jadi ini karena dari sini nih. Apa namanya? Bener nih ya, udah bisa langsung makan ya? Bisa langsung. Coba dirasa rasanya kayak apa? Berasa kan? It's surprisingly different ya, gitu. Rasanya kayak cucumber note, ada avokadonya, rasa kacang, jadi, gitu. Kayak ada taste, yes. Ya, mixed taste gitu kalau misalnya. Mixed taste, betul. Jadi, aku balik lagi ke cara kita menanamnya. Mungkin kalau bisa dilihat di sini, kita pakai LED growing lights. Jadi semua itu memang fokus kita bukan di traditional farming, tapi kita fokus itu untuk di high-tech farming. High-tech farming itu can be done anywhere, very limited space, because we grow in a very small space aja. Jadi bisa dilakuin oleh teman-teman juga di rumah. Siapapun bisa menjadi petani. Memang kalau mereka mau research dan mereka mau memulai sesuatu sih. Oke. Kalau misalnya kita sebelum kita ngomongin lebih detail lagi ya, kita lihat bahwa wellness, kemudian mindful eating itu sekarang responsnya tuh udah tinggi banget ya. Besar banget ya di luar sana. Tapi yang paling penting kalau saya sih nggak tahu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi juga sama Madam. Kalau saya ngelihatnya please gitu, jangan buat ini sebagai tren. Karena ini sebenarnya adalah kebiasaan ya kan. Gimana pun itu harus ditanam di otak kita. Saya juga masih coba sih gitu. Cuman kadang-kadang orang itu trennya lagi A gitu. Udah A gitu. Tapi nanti ada musimannya gitu. Tapi kalau ini kan different, bukan pakaian, bukan sepatu atau fashion kan. Ini kan ini makanan yang sehat gitu. Nah, gimana ngelihat itu, Mbak Dom? Jadi gini, karena sekarang semua tuh lagi tren dan kita juga lagi di tengah pandemi, so aku berharap semua orang juga dalam keadaan yang sehat. Kata wellness itu adalah proses aktif menjadi sadar. Nah kan orang bilang tren gini nih wellness ini wellness itu, tapi
do they understand the meaning of wellness? Wellness itu adalah proses aktif. Jadi kita dalam memilih kesehatan, choices yang kita mau pilih dalam kehidupan, apakah itu juga termasuk wellness atau tidak? Misalnya aku mau naik sepeda 10 kilo, atau aku mau makan sayur sebanyak mungkin gitu. Tapi balik lagi kalau kitanya juga tidak dalam proses sadar tersebut, ya we cannot say that we are healthy gitu. Nah, mindful eating sendiri adalah proses sadar untuk hidup sehat. Nah, kan tadi wellness dan mindfulness itu, mindful eating itu sebenarnya kurang lebih sama sih. Cuman kalau mindful eating itu, begitu pas kita ngeliat makanan, kayak gini misal kita mau makan, kita berpikir teksturnya, rasanya, aromanya, lalu berpikir yang lebih jauh, bagaimana sih sampai di tempat kita, sampai di piring, sampai kita mau makan, apa kepikiran si petani ini yang di latar belakangnya, siapa yang terjun dan membuat ini terjadi gitu. Nah, ini yang orang kurang belum begitu paham. Oke. Tadi tertarik ngomongin soal petani, karena kalau tadi ngobrol sedikit juga sebelum saya mulai, sebenarnya background-nya adalah desain interior. Betul. Jauh banget memang dari interior terus jadi petani. Itu ada di titik mana, di tahun atau di saat kapan tiba-tiba zrut gitu ya, langsung switch microchips. Jadi sebenarnya ada 2 fase nih dalam hidup. Pas masih jadi interior designer, masih sih terjun, tapi sudah tidak melakukan project. Cuman mungkin untuk staging interior masih by passionately, suka aja, by hobby gitu. Tapi kalau nanya karir sekarang, ya I am a truly urban farmer. Tapi urban farmernya kita di Semai itu lebih fokus ke high tech farming. Gitu. Oke. High tech farming. Nah, jadi with this awareness lagi, aku sadar akan hidup sehat untuk keluarga sih terutama, untuk orang-orang yang kita sayangi. Yep. Kayak anakku dan semenjak aku jadi ibu, aku jadi lebih sadar bahwa apa sih makanan apa yang boleh dimakan dan tidak. Lalu produk apa lagi sih yang kita baik ditaruh di rumah dan tidak. Nah, karena awareness ini, kebetulan passion kita tuh kan berubah nih along the way ya, the journey of life. Aku memang fokus menjadi petani karena living life pertama untuk sehat. Itu sih. Oke. Kalau misalnya tadi kita lihat juga kan berarti the next step adalah ya you enjoy with this gitu, you're in love with this gitu, and you will dedicate your life as urban farmer. Yes pokoknya. Bye bye desain Ini kan juga nggak desain ya. Iya. Ada. Masih inline lah ya, masih inline. Oke. Kalau misalnya banyak juga sekarang gitu ya dari masyarakat gitu. Kita tuh harus ada di pemahaman. Kadang-kadang aku suka ingat gini, beberapa orang bilang, you're what you eat, iya nggak sih? Ya, jadi gimana tuh bisa memahami makanan yang sehatnya kayak gimana sih? Ya kan, makanan yang sehat yang kayak gimana? Kemudian kita harus mendapatkan. Jadi definisi makanan sehat itu kan beda-beda. Ini definisi something yang sehat menurut dok gitu. Buat aku A, buat dia B, ya kan. Makanan sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Atau misalnya makanan sehat itu adalah sayur, vegan atau gimana? Gitu. Gimana? Kalau di sini aku share dulu tentang where does your food come from. Ini tuh sangat penting dan sudah harus menjadi aspek yang jadi highlights lah. Pernah berpikir nggak kalau makanan kita itu datangnya dari mana? Entah terong, entah si brokoli, entah si sayur yang lain, lalu buah kita prosesnya seperti apa, lalu buah yang kita pilih itu organik apa bukan, dia
modified GMO apa bukan. Jadi ini tuh aspek-aspek penting yang justru kita as mom or kita sebagai praktisi organik itu sudah harus memikirkan secara aktif dan aware bagaimana sih generasi yang berikutnya. Kan ujung-ujungnya adalah kita mau membuat bagaimana nih Indonesia mempunyai ketahanan pangan yang baik, juga organik, tapi juga sehat untuk orang. Tapi mungkin orang berpikiran bahwa organik itu adalah mahal. Yes. Gitu. Benar. Slightly memang yes lebih mahal. Karena kita benih organik itu berbeda dengan benih yang sudah ditemper. Nah, itu kenapa mahalnya itu yes, kan? Betul. Oke. Nah, aku ngomong sedikit tentang GMO ya. Nah, GMO itu adalah singkatan dari Genetically Modified Organism, yang which is DNA dari organisme tersebut itu sudah ditemper, istilahnya sudah direkayasa secara genetik. Oh. Nah, ini bisa terhadap sayur, terhadap buah-buahan, terhadap hewan ini juga bisa, misalnya kambing, sapi. Yes, betul. Jadi nggak cuma sayur buah aja? Betul. Kan kita juga ngeliat kayak ayam broiler misalnya. Aku baru tahu. Oh iya. Yang seharusnya dia tumbuhnya misalnya 6 bulan sampai 8 bulan. Lalu dengan proses ayam broiler yang disuntik, jadi bisa di harvest jadi 28 hari. Jadi kan mereka disuntik hormon pertumbuhan yang cepat. Nah, berikut juga sama kayak misalnya tanaman kayak gini. Ini nggak ada beda kok kalau kelihatannya GMO atau nggak tidak GMO. Jadi semua itu balik lagi dari benih. Kalau benihnya itu tulisannya non-GMO atau non-treated, 100% natural, itu natural. Nah, di Indonesia, kita memang negara agraris, betul. Tapi sayangnya kita tidak mempunyai benih. Gitu. Jadi it's quite ironic sebenarnya. Tapi GMO itu juga ada pro dan kontranya. Kenapa? Gini, kalau misalnya si GMO itu kan kita populasi dunia kan bertambah. Bagaimana kita dengan waktu yang sangat singkat kita harus memberi makan orang. Kalau tanaman organik ini dia rentan terhadap hama, rentan terhadap serangga atau apapun. Nah, GMO ini selain mempercepat pertumbuhan, dia juga tahan terhadap hama dan tahan terhadap serangga. Gitu. Jadi lebih awet lah ya. Lebih awet. Nah, tapi dalam skala banyak, kita nggak tahu apakah itu di tubuh kita baik atau tidak. Karena kan sesuatu yang sudah direkayasa secara genetik, itu kan sebenarnya tidak baik buat kita. Iya. Tapi kalau misalnya dalam moderate level, ya kita masih bisa makan itu sebenarnya. Jadi memang tetap ada pro dan kontra. Bisa, tapi kalau mungkin bisa didiemin atau kita terus-terusan seperti itu dalam jangka waktu yang panjang, ya kan bisa aja mungkin ada efeknya atau ada dampak ya penyakit. Nah, kita sebagai praktisi organik, jadi si benih itu kita pilih, lalu cara penanamannya juga kita pilih, airnya juga kita pilih. Gitu kan, kalau di dalam air itu juga di dalam setiap tempat itu kan berbeda. Ada yang kandungannya besinya lebih tinggi. Betul. Gitu. Jadi tidak sesimpel yang kita lihat di supermarket atau nggak di pasar ini sehat apa enggak. Makanya where does your food come from itu sangat penting. Oke, where does your food come from itu tadi. Nah, untuk next time misalnya gini, kita udah tahu nih. Tapi kadang-kadang mungkin masih banyak juga teman-teman di luar sana yang bingung gitu. Nah, terus untuk milih makanan yang sehat, yang tepat gitu ya, sayuran, kemudian buah-buahan, itu gimana caranya? Terus mulai kapan sih kita harus memulai dengan kebiasaan yang sehat ini gitu? Ada yang kadang-kadang, kayaknya aku udah telat deh, aku udah umur segini gitu. Kayaknya aku udah badan aku udah tercemar dengan jeroan-jeroan itu. Atau mungkin kayak ya udah dari kecil aja kalau punya anak kita misalnya dari umur anak kita mungkin pertama kali bisa makan nelan sesuatu yang sehat gitu. Itu gimana? Untuk memilih sayur buah yang lebih sehat ya, yang pasti harus bisa lokal. Local food. Jadi kita selain membantu petani Indonesia,
kita juga mengedukasi masyarakat luas, bukan petani aja yang diedukasi, tapi masyarakatnya sendiri sebagai konsumen juga harus diedukasi bahwa petani itu adalah the coolest job on earth. Kalau petani nggak ada, kita makan bagaimana, ya kan? Terus bagaimana? Apalah hidup kita tanpa petani petani. Itu benar. Tanpa petani nelayan. Dan buat mereka yang memang mendedikasi hidupnya mereka untuk memberi kita makan. Benar. Tapi kan siapa ayo yang masih suka nawar tukang sayurnya di depan rumah? Itu ngaruh loh, halo ya. Dari ditanam, ini kan kita ngomong perjalanannya ya, panjang banget sekali. Coba bayangin ya, mungkin itu orang-orang yang sering nawarnya sampai gila-gilaan. Coba mungkin harus dikurangi atau mungkin di stop. Karena kita membantu masyarakatnya. Oke, ini kan dari benih sampai kayak gini aja, itu butuh sekitar 7-14 hari. Dan kegagalan panen itu sangat besar. Ini aja kita dalam indoor, itu masih bisa ada gagal panen. Semua itu tergantung cuaca dan tergantung berapa benih yang kita dapat. Itu, Kak? Masih bisa di sekitar 80-20. Oh. Dan misalnya kita lagi dapat batch untuk benih, itu bisa di 50-50. Atau nggak bisa beneran gagal panen. Itu yang indoor. Ini yang indoor. Bagaimana yang outdoor, petani kita gitu ya, udah kerja dari pagi, malam, hujan, panas. Itu kita nggak ngomongin cuma padi. Kita ngomongin misalnya sayuran yang lain lah, brokoli, bayam. Itu tuh butuh perhatian khusus. Bukan selain aja matahari, angin, terus udara. Itu tuh masih butuh tangan-tangan manusia yang untuk menghidupkan mereka gitu. Jadi proses dari benih sampai ada di piring itu panjang sekali. Misalnya ada yang di Bandung, ada yang di Puncak, ada yang di Brastagi, ada yang di mana. Perjalanannya gitu. Kan? Nah, mungkin kalian ini harus punya awareness untuk lebih bersyukur. Karena kalian tuh sangat gampang tinggal di Jakarta, tinggal pergi ke supermarket, ke pasar, makanan selesai. Tapi tugas kita adalah memberi edukasi ini terhadap generasi yang berikutnya. Anak kita misalnya. Semua tuh sangat gampang yang tinggal di kota, ya kan? You can just get anything, anyone, anywhere. Gojek. Iya, benar. Ya semuanya tuh dipermudah. Tapi balik lagi, kenapa sih nggak lebih sensitif dan lebih berpikir secara awareness bahwa orang petani itu luar biasa loh dedikasi hidupnya. Jadi setelah aku mempunyai tujuan hidup, to live a passion, a purpose of life, dengan membuat impact apa yang buat anak-anak kita dan generasi yang berikutnya, lalu aku langsung berubah aja secara karir, karena di situ aku dapat momentumnya sebagai me as a person yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Lalu apa yang bisa kita balikan ke Tuhan dan apa yang kita bisa kasih impact-nya kepada dunia untuk menyehatkan. Iya. Karena kan kalau kita lihat sekarang orang banyak yang sakit. Apalagi sekarang lagi corona, pandemi. Kuncinya cuma apa? Imun sistem. Betul kan? Oke, sekarang sudah ada vaksin, kita bisa dibantu dengan vaksin, tapi tetap ujung-ujungnya adalah imunitas tubuh kita sendiri. Ketika imunitas tubuh kita baik, sebenarnya seluruh penyakit itu tuh bisa disembuhkan. Asal semua makanannya juga dengan yang tepat, asupannya tepat, nutrisinya tepat. Jadi ya, balik lagi ke awareness. Mau hidup senang atau mau hidup sehat, itu semua pilihan. Ini sekarang udah dapat udah dapat 4 SS kurang kira-kira ya, jadi Badom ya. Jadi ya in positive way, jadi orang-orang teman-teman di sini yang ikut webinar juga jadi udah mulai mikir gitu. Gitu. Ternyata memang nggak sesulit itu. Yang penting kan pertama tuh menanamkan di pikiran kita kan, di mindset kita kan. Actually semuanya kita itu bisa. Karena kita itu sekarang, apalagi mungkin yang hidup di Jakarta atau hidup di kota besar, kita sangat dipermudah dengan banyak sekali akses, ya kan, fasilitas. Jadi kalau misalnya sekarang udah mulai berpikir, Badom, kayaknya I want to grow my own food, gitu kan. Kayaknya quote unquote gitu ya, I want to be on farmer gitu ya. On farmer di rumah gitu, untuk ya di lingkungan
buat diri sendiri dulu, mungkin yang masih single, atau mungkin kalau yang udah berkeluarga ya buat suaminya gitu, atau mungkin buat anaknya gitu kan. Tapi dari lingkungan keluarga. Nah gimana tuh if they want gitu, or if I want to grow my own food gitu di lingkungan, apa sih yang harus disiapin? Tapi kan aku itu susah deh, aku nggak punya ini. Rumahku tuh kayaknya nggak gede deh, ya kan? Gimana Mbak? Oke, kita lagi dalam space seperti ini kan. Ini kan juga sebenarnya is not that much, ya kan? Ini sudah ada lampunya, lalu kita bisa mulai dari proses semai sampai akhirnya kita growing. Ini kan kita kasih air. Oh ya, kalau microgreens itu kita nggak usah pakai pupuk. Kenapa? Karena dia masih dia masih memberi pupuk terhadap dirinya dia sendiri dari benih. Nah, di atas 30 hari, biasa di atas 20 hari, baru dia butuh pupuk. Tapi kita juga pakainya semua itu yang natural. Jadi we make our own pupuk cair yang kita create untuk sendiri. Nah, setiap orang tuh bisa beli benih organik dimanapun sekarang sudah banyak di Tokopedia, pesan. Lalu ini bisa ditumbuhkan di mana aja. Kalau misalnya kita juga punya di lampu atau nggak matahari gitu. Jadi tempat limited space kayak apapun, ini bisa growing food anywhere. Nggak butuh tempat lahan gitu kok. Di apartemen dengan limited space, siapapun juga kita bisa. Nggak cuma space juga ya, kalau misalnya keuntungannya adalah organic farming ini kan, atau sayur organik ini nggak ada zat kimia ya? Enggak. Iya kan? Sama kita sekali. Bisa bilang 100% natural. Jadi apapun yang saya udah grow, jadi kita punya studio gitu. Studionya itu yang nggak gede sih, kira-kira cuma 4 meter persegi. Tapi kita udah bisa supply sekitar 25-30 restoran dan hotel dalam skala yang sangat kecil. Jadi semai itu kita fokus memang di high-tech farming. Dan semakin hari kita akan research bagaimana kita bisa membantu traditional method gitu dengan high-tech farming. Jadi kita bisa membuat si sayuran organik ini possible meskipun kita tinggal di urban area di Jakarta. And I believe kita yang tinggal di Jakarta memang setiap orang tuh harus grow their own food. Karena dari kebiasaan-kebiasaan ini kita akan membuat generasi yang berikutnya itu mencontoh. Ya kayak anakku deh, si Ocean. Dia itu sangat-sangat aware dengan makanan apa yang dia makan. Semua yang aku makan pasti dia mau makan. Sekarang he's following my footsteps. Oh iya? Ternyata tanpa aku sadar, ini sangat memberi impact ke dia. Dan dia bisa bilang, "Nih, I wanna watch YouTube. Can you just put yang untuk nanam-nanam sayur?" Jadi dia bilang nanti, this is watermelon. This is how you do it. This is how this, how that. Jadi, cara ini adalah cara-cara yang tepat untuk generasi berikutnya menurut aku. Karena aku kalau makan sayur itu sama sekali nggak ada masalah sih. Itu full. Nah, ini soalnya juga bisa jadi tantangan buat kebanyakan ibu-ibu kan di luar sana. Aku juga untungnya anakku tuh gak susah makan sayur. Tapi kalau dengar ceritanya, aduh, kesabaranku sudah. Nah, aku itu juga sempat sakit sih. Cuman aku menyembuhkan diri dengan makanan yang tepat. Jadi selain makanan yang tepat, nutrisinya tepat, suplemen yang natural yang tepat. Dengan mindful, dengan lingkungan kita ya, dengan kita membaca, apa yang kita tonton, teman kita, positif atau tidak, itu of course sangat mempengaruhi kita. Tapi kita nggak akan pernah lari dari masalah sih. It's life ya. Balik lagi, comes to your awareness. That's colors kan. Colors of life itu masalah. Ya kayak makanan aja, ada Indonesia bahas segala macam kan, ada taste dan segala macam. Tadi kita ngomongin space, kemudian juga high-tech farming buat Badung juga. Yang penting adalah bagaimana menanamkan vertical farming ya. Vertical farming. Nah, buat mungkin bisa kasih tips ke teman-teman yang ada di webinar kita kali ini. Gimana sih kalau misalnya selain itu tadi yang space, untuk menanam atau bisa menanam seperti yang Badung lakuin di rumah gitu dari mulai awal, karena kan tingkat persentase kegagalannya pun juga besar. Apalagi untuk beginner kan, untuk pemula, aduh gimana ini itu sampai akhirnya bisa panen. Gimana? Untuk microgreens, balik lagi tuh sama proses semai apapun tuh sama. Menurutku yang paling hard itu adalah nanam si cilantro. Ketumbar, ya. Kenapa? Memang dia membutuhkan waktu yang lebih lama.
Cuman karena kita selalu melakukan R&D lab kita, dalam waktu yang seharusnya kayak gini sebulan, ini cuma 17 hari kita udah bisa tumbuhin. Jadi, quite proud of myself karena nggak ada latar belakang petani, tapi kita membuat possible. Jadi, research ini yang kita lakukan sampai bertahun-tahun supaya kita bisa produce konsisten, quality, itu selalu terjaga. Karena gini, suatu microgreens atau nggak sayur, hidroponik gitu, kan pernah berpikiran itu sehat juga apa enggak. Nah, hidroponik itu lebih sehat dibanding tanaman yang pestisida yang ada di luar. Gitu. Karena kalau di traditional farming, dia udah membutuhkan lahan, air yang banyak. Nah, kalau hidroponik itu juga jadi butuhnya lesser water, dan we don't need land. Tapi kalau microgreens itu, we only need step. Jadi dia kayak vertical farming-nya dia tuh jadi step gitu ya. Jadi kita nggak butuh tempat yang besar. Bahkan kita punya moto, we grow in square feet, not acres. Tapi dalam sekecil ini aja, ini tuh bisa ngasih makan orang ya. Kalau misalnya nanti ini sesuatu yang akan jadi booming banget, dan ketika jadi booming, harga juga kita bisa jadi press down. Nah, ketika ini terjadi, I will be there in every step to make it happen supaya harga itu juga bisa reduce. So, jadi vertical farming it can be anywhere. Jadi emang gampang banget, mudah banget, dan bisa applicable, bisa dilakuin di rumah, nggak perlu space yang gede-gede banget. Betul. Ya kan. Nah, kalau tadi yang susah itu kan cilantro ya? Yes, cilantro. Kalau buat beginner kira-kira apa? Mungkin bisa cucumber yang buat di rumah, karena cucumber juga very nutritional food. Dia bisa bikin jus, dia bisa ditaruh di salad, dan dia juga bisa dimakan gitu aja kan kalau si cucumber. Nah, itu nutrisinya juga lumayan sangat tinggi. Jadi kalau misalnya sayur-sayur yang gampang ditanam di rumah tuh, misalnya one of the easy-nya ya. Di one of easy tuh ketimun, lalu bok choy, kangkung. Itu kan sebenarnya semuanya juga is very easy kan, it's not hard gitu. Tapi balik lagi ke kondisi kita. Aduh, tanganku nggak dingin nih, tangan aku bukan green thumb. Sebenarnya balik lagi ke energi kita sih. Niatannya apa? Selama niatannya kita baik, selama niatannya kita juga mau makan ini dengan sehat, I think energi kita sih yang kita harus jaga gitu. Jadi aku sebagai petani kayak gini, it's not that easy. Aku cuma nanam secara teknik ya, meskipun aku pakai high tech farming. We use our energy juga. Ini tanaman kita tuh pakai music as a vibration. Getaran itu sangat penting buat tanaman. Selain angin, ada sedikit kipas anginnya sedikit, getaran dari lagu, sentuhan, atau nggak omongan dari kita itu most profound things for vegetable. Jadi kalau misalnya, benar dong, saya pernah dengar, kalau nanam gitu, ajak ngobrol. Betul. Oh iya? Betul. Jadi, aku selalu bilang ke tanaman aku bahwa, wow, tugasmu mulia sekali ya. Kau datang ke dunia diciptakan Tuhan untuk menyehatkan kami. Jadi aku say thank you to the plants gitu. Karena kan dia juga makhluk hidup kan. Betul. Jadi kita intertwine. Nah, di sini balance between nature and being live in the city life. Jadi makanya aku selalu bilang bahwa living together atau nggak hidup berdampingan antara alam dengan hektik kita daily life kita yang tinggal di Jakarta itu sangat-sangat penting. Jadi bukan hanya makan sayur, tapi to have the awareness untuk mau grow food, your own food, itu sangat penting. Karena memang kita jadi connect kembali kepada alam gitu. Oke, jadi buat Anda sebenarnya simple banget. You can create your own food gitu kan, di rumah. Nggak perlu yang punya pekarangan atau space yang gede gitu. Karena coba deh dari yang kecil-kecil dulu gitu. Kenali dulu, sayangi dulu, kan cinta dulu, baru habis itu langsung stabil gitu ya kan. Oke, thank you ya Mbak Don. Tapi kalau misalnya mau mungkin mau tanya-tanya atau pengen tahu lebih banyak planting atau mungkin soal semai, bisa cek di Instagram ya? Bisa. Mungkin juga kita juga ada nomor admin, atau nggak bisa langsung straight ke nomorku. Aku suka ada masukin nomor aku. Jadi misalnya ada yang baru mau mulai, untuk mereka yang mau beli benih atau mereka yang mau beli sistem kita,
Untuk mau beli lampu kita juga bisa. Jadi Oh, kita ya? bisa siapkan untuk restoran, untuk hotel, untuk rumah. Itu mereka bisa beli sistem kita sih basically. Apapun itu kebutuhan dengan custom made gitu. Bisa juga tanya-tanya tips-tipsnya Betul, ya. bisa. Tips-tips untuk planting dari yang beginner yang mau coba-coba gitu sampai yang mungkin dulu nih gimana yang udah mulai-mulai merambah-rambah dulu nih. Harus dimulai sih gitu. Oke, baru nanti kita akan masih ngobrol dengan Mbak Lun juga. Kita juga punya beberapa narasumber dan tadi kan seperti yang saya bilang kita akan punya sesi tanya jawab kan Q&A di akhir acara. Nah, sebelumnya saya akan kasih tahu bahwa setelah sesinya Mbak Dun ini akan ada narasumber lainnya lagi gitu. Masih inline tentunya juga dengan bahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak Anda untuk lihat tayangan video yang berikut ini. Pas ya 30 menit. Kalau enggak sih udah paling enggak. Karena kalau selalu tidak Gimana. Jadi semuanya memang inline gitu ya narasumber kita dengan topik kita hari ini yaitu living life the same way. Oke, kalau di sebelah saya tadi udah ada satu nih perempuan, satu sosok perempuan inspiratif. Berikutnya tadi seperti yang Anda lihat di VT, jadi udah kebayang siapa yang akan saya hadirkan. Tapi sayangnya jauh sekali ada di pulau yang lain soalnya ada dari Pulau Dewata Bali. Saya mau langsung sapa aja. Ada Mbak Adele, ada Adeline Windy, Mindful Mama, Butiko, and Meditation Expert. Halo Mbak Adele. Halo, selamat pagi. Selamat siang, Bali udah siang. Bali udah siang. Apa kabar Mbak Adele? Bahagia. Bahagia, sehat ya? Sehat. Oke, Mbak Adele, di sini juga ada Mbak Dong. Tadi kita sudah ngomongin kurang lebih soal apa untuk membangkitkan jiwa-jiwa menanam itu tadi, makanan sehat, makanan microgreens dan juga sebagainya. Kalau Mbak Adele sekarang sibuk apa Mbak Adele? Boleh diceritain nggak kita? Banyak banget. Banyak banget. Waduh, berarti nggak cukup 24 jam nih kayaknya. Pasti cukup.
Jadi aku punya seorang bayi ya yang tadi ada di slideshow. Dia usianya sekarang 1 tahun 5 bulan. So itu butuh banyak perhatian. Jadi dia lagi sering-seringnya nempel dengan mamanya. Nah, itu adalah passion utamaku saat ini ya. Dan inline dengan itu juga adalah ngajar breathing exercise, Buteyko breathing exercise ya. Jadi ada workshop reguler setiap hari Minggu, tapi juga setiap hari ada sesi-sesi online. Lalu juga ngajar meditasi online, offline juga. Jadi rumahku terbuka untuk mereka yang mau belajar. Gitu. Terus aku juga ngajar sound healing dengan singing bowls. Terus juga ada jualan singing bowls juga. Dan masih banyak pekerjaan atau aktivitas lain yang dikerjakan. Banyak ya, makanya benar-benar totally busy. Itulah definisi sibuknya versi Mbak Adel. Mbak Adel tadi sempat ngomongin soal Buteyko exercise. Boleh nggak dijelasin apa sih itu sebenarnya? Masih banyak juga mungkin yang tanya-tanya nih, apa sih itu Buteyko exercise? Yes, so Buteyko sebenarnya adalah nama seorang profesor ahli paru-paru. Dia melihat bahwa orang yang sakit adalah orang yang kekurangan oksigen di dalam sel tubuhnya. Dan ini sebenarnya disebabkan karena stress level kita yang tinggi, dan stress level kita akhirnya mengubah breathing pattern atau pola nafas kita. Nah, ketika pola nafas kita berubah, maka ada ketidakseimbangan komposisi oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita yang menyebabkan banyak sekali hal yang berubah. Misalnya hormon, pH tubuh, enzim tubuh kita, dan lain-lainnya, termasuk blood flow atau aliran darah di tubuh kita. Gitu. Oke. Nah, udah berapa lama Mbak Adel untuk ada di bidang ini atau menjalani as Buteyko and meditation expert ini? Kalau Buteyko aku mulai 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun belakangan ini sudah mulai ngajar. Kalau meditation dan yoga itu belajar, wow, udah lama banget. Pertama kali in touch dengan dunia ini sebetulnya waktu kuliah. So it was like 21 years ago. Sekarang 2021 ya. Nah, itu pertama kalinya I took the Reiki workshop. Dan aku merasa bahwa yes, energi vibration itu adalah salah satu hal terpenting. Karena semua yang ada di dunia ini, semesta ini vibrates ya. Dan kita bisa changing our future jika kita change our vibrations ya. Itu banyak sekali orang-orang hebat yang sudah membuktikannya. Dan it doesn't take that long untuk mengubah nasib atau future self seseorang gitu ya, hanya dengan mengubah vibrasinya saja. So terus akhirnya mulai belajar yoga di 2008, terus masuk ke meditasi dan ya sampai sekarang. Oke. Wah, udah lama banget ya, terang 21 tahun loh. Mbak Adel, kalau Mbak Dom itu kan tadi aku tanya ya, misalnya untuk definisi positive vibes atau positive energy gitu ya. Kalau Mbak Don tuh ngeliatnya kan mungkin dari planting tanaman-tanaman ini, microgreens gitu, makanan sehat. Nah, kalau dari point of view-nya Mbak Adel seperti apa? Mindfulness at home juga itu seperti apa sih? Dan kenapa kita penting banget untuk menjalani itu? Yes, we are what we create, we are what we think. Kita ini adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kreasikan. Jadi kita yang ada sekarang ini bukan bikinan orang lain. Kita yang ada sekarang adalah bikinan diri kita sendiri. Nah, untuk sampai ke tahapan itu, kita perlu sekali untuk belajar mindfulness. Nah, jika bicara tentang mindfulness, itu bukan semata-mata duduk meditasi. Nggak, it's more deep daripada itu. Grounding, seeds planting, ya, menanam seperti yang Domi lakukan, itu juga salah satu bentuk mindfulness yang luar biasa. Karena kita ini sudah terpisahkan dari alam semesta. Kita sudah sangat-sangat terpisah, memberikan jarak. Ya, kita sudah nggak menghargai apapun yang semesta sodorkan di depan kita. Ya, kita sama seperti
kita makan, kita nggak pernah lagi mengucapkan terima kasih ya. Kita melakukan sesuatu atau kayak misalnya saya bisa kerja, saya bisa webinar, terus anaknya ada di kamar sebelah gitu. Nah, kita seringkali merasa superior, jadi nggak mau terima kasih kepada si anak yang sudah ngasih kesempatan mamanya ngajar gitu. So, those details things yang kita sudah miss, banyak sekali kita miss dalam hidup. Nah, ketika kita belajar hal-hal tersebut, nah itulah mindfulness. Di situ kita mengubah diri kita sendiri, dan ketika kita, when we change ourselves, we change our environment, kita mengubah banyak hal di luar diri kita. Jadi mindfulness at home ya, hal-hal seperti itu. Oke, bagaimana juga kita bisa memulai untuk menanamkan? Mungkin buat sebagian besar orang masih menganggap ya this is emotion gitu kan. Kalau misalnya berbicara mengenai emosi, setiap orang mungkin pasti punya emosi yang berbeda. It's hard for me, atau ya setiap orang perasaannya pun juga berbeda. Gimana nih Mbak Adel untuk bisa menanamkan itu? Apalagi untuk mungkin bisa menularkan those positive vibes gitu ya ke lingkungan terdekat kita, let's say misalnya dari anak dulu gitu, atau ya dari lingkungan keluarga lah. Oke, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah ini bukan tentang positive vibes, tapi ini tentang raising your vibrations ya, karena di dunia ini tidak ada yang 100% positif, tidak ada yang 100% negatif. Seperti konsep yin dan yang, di dalam bulatan hitam, sisi hitam pasti ada bulatan putih, dan kebalikannya juga begitu. So, itu akan ada, selalu ada dalam hidup kita. Ini duality ini. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, bagaimana kita berdamai dengan emosi. Nah, seringkali kalau bicara tentang emosi, kita merasa bahwa emosi itu harus harus dilempar jauh-jauh. Jadi, orang yang marah, orang yang sedih, orang yang nangis, orang yang kecewa, orang yang bilang aku lagi marah, aku lagi sedih, atau aku lagi kecewa, atau aku lagi mellow, itu dianggap sebagai orang yang tidak cukup tahan, ketahanannya kayaknya nggak cukup kuat gitu. Fragile gitu ya. Iya, fragile ya. Padahal emosi itu adalah bentuk alami, dan itu adalah mekanisme alami yang ada di dalam setiap, aku nggak bicara tentang human aja ya, tapi juga kalau kita bicara tentang mamalia, ya kan? Nah, kita ngelihat bagaimana seekor induk anjing yang dipisahkan dengan anaknya, dia akan mencari-cari, dia punya emosi di sana. Nah, itu artinya bukan sesuatu yang harus kita lempar atau kita usir jauh-jauh. Enggak. Justru itu adalah sesuatu yang harus kita sadari. Nah, problemnya adalah bagaimana kita mengartikulasi emosi tersebut. Karena seringkali habis marah-marah, terus ditanya, kamu tuh marahnya kenapa? Dan kita jawabnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Perempuan. Kamu kenapa? Ada apa? I don't know, nggak ngerti nih. Pokoknya lagi bete aja. Atau enggak PMS ya. PMS, yang disalahkan PMS. Yes, memang betul. Hormon adalah salah satu peranan ya. Dia punya peranan penting banget. Tapi kita juga bisa melatih diri kita. Nah, itu kita harus belajar mengartikulasi, mendeskripsikan emosinya apa. Misalnya gini, kayak lagi marah. Oke, marahnya kenapa? Aku marahnya karena anakku menangis nggak diam-diam, padahal pekerjaannya udah stacking gitu ya, udah menumpuk nggak karu-karuan misalnya gitu. Oke, so kamu marah karena anakmu menangis atau karena ketidakmampuanmu untuk menyelesaikan pekerjaan on time dan mencari-cari di luar supaya rasa hati dia lebih lega. See? Nah, itu yang kita harus belajar. Learn to articulate, objektif. Nah, karena kita seringkali subjektif. Aku kesel, aku marah, aku bete gitu. Tapi begitu dikasih tahu, oke, secara objektif apa? Karena kan tidak pernah ada masalah yang muncul dari luar. Perasaan itu kan urusan kita dengan diri kita sendiri. Nangis atau suami atau pasangan
aku sudah 1 minggu ini pulangnya jam 1 pagi terus. Dan kita bisa routing ke bawah nih, kita bisa cek ke bawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Instead of kita bergerak hanya di surface aja, di permukaan. Aku marah karena kamu pulang jam 1 pagi. Siapa yang tahu? Pasangannya pulang jam 1 pagi, berhari-hari, karena dia misalnya mempersiapkan surprise, mau ngasih hadiah sama istrinya. Gitu. We never know. Ya. So, hal-hal seperti itu yang harus kita belajar gali. Nah, itu hal yang penting. Oke. Kenapa kita harus menganggap itu penting, belajar mengartikulasikan gitu, tadi seperti yang Mbak Adel bilang gitu. Apa pengaruhnya untuk mental dan juga fisik kita? Oke. Penting sekali karena kita belajar untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk nyiram bensin ke dalam api. Makin kebakaran kan? Yes, makin kebakaran gitu. Kita penting menyelesaikan masalah. Tapi masalah itu bisa diberesin kalau kita tahu penyebabnya apa. Kalau kita tahu deskripsi secara detailnya gimana. Nah, kalau kita nggak tahu, kita cuma tahu ditanya berkali-kali jawabannya I don't know atau aku marah, ya marahnya kenapa? Apakah dengan dikasih sesuatu marahnya jadi reda? Enggak. Penyebabnya kan pasti ada. Nanti suatu saat ada trigger yang sama atau trigger yang lain, penyebabnya ini belum diberesin, ya itu akan keluar lagi. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal ini semua ya, stres, emosi, ya kan, perasaan, apalagi di masa pandemi sekarang, nggak tahu ya, kayak mungkin semua tuh skalanya agak meningkat kan, apalagi untuk di awal-awal gitu yang masih kebagian WFH atau work from home gitu. Oke, kerja dari rumah, meeting dari rumah, tapi anak sekolah dari rumah juga yang terus-terusan nanya, Mam, atau Ibu, aku ini gimana ya? Aku nggak ngerti. Ini gimana guntingnya? Aku nggak ngerti cara nyalain Zoom-nya. Wi-Fi-nya mati. Belum lagi mungkin asisten rumah tangganya hari ini mau makan apa, Bu? Iya kan? Atau mungkin suaminya, ini gimana kok? Masih kotor meja makan. Semuanya itu kayak, semuanya stres. Double, triple, nggak tahu deh itu, dan numpuk semua. Nah, gimana tuh Mbak untuk deal with it gitu? Supaya kita tuh sebenarnya ini kan ada solusinya, cuma kadang-kadang ya itu yang keluar kayak yang Mbak Adel bilang, yang penting mah keluar aja dulu emosinya, diluapin dulu aja. Iya, yes. Ini dalam skop rumah sendiri ya. Nah, kita harus tahu prioritasnya. Misalnya kayak rumahnya lagi berantakan banget, super berantakan. Dapur juga belum dirapikan, padahal kita mau masak gitu kan. Nah, kita harus tahu prioritas nih. Biasanya kan kita maunya dalam hitungan beberapa menit semuanya beres, anaknya diam, ininya begini, Zoom sekolahnya juga jalan lancar, segala macam. Nah, saya ngajak teman-teman untuk menyadari bahwa dunia itu bukan kita yang kontrol, ya. Dan tidak ada sesuatu yang permanen, semua itu berubah, impermanence. Oke. Nah, yang permanen adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu harus kita sadari dan kita belajarnya adalah belajar ikhlas nerima itu. Jadi setiap kali bangun tidur, tiba-tiba anak udah teriak-teriak, Mama mau makan apa gitu. Terus karena dia mungkin tantrum dan semua mainannya dihempaskan di lantai gitu. Lalu kita kan langsung fokusnya ke arah sana. Fokusnya ke arah yang berantakan itu gitu. Nah, gimana kalau sekarang kita belajar ketika sesuatu terjadi, kita fokusnya ke dalam. Kita fokusnya tarik ke dalam, ya. Karena ini seperti yang tadi, konsepnya adalah tidak ada masalah dari luar, sebenarnya masalah semua dari dalam diri. Gitu. Ini sama seperti kita ngelihat hujan. Kapan waktu kita sangat rindu hujan. Hujan itu syahdu. Hujan itu teduh, ya, adem, gitu kan. Itu mengingatkan kita pada memori-memori kita yang indah kecil main-main hujan. Tapi kita juga bisa melihat hujan itu penyebab banjir, hujan itu begini, hujan itu begitu. Gitu. So bukan hujannya yang punya masalah, tapi bagaimana kita melihat itulah yang menjadi masalah. Oke, So, diri kita sendiri ya? Yes, selalu diri kita sendiri. Jadi kapanpun, saya sering kali gini, saya ini kan tinggal di Ubud ya. Orang-orang bilangnya dia mindful bisa berubah ketika tinggal di Ubud, bisa lebih tenang. Saya bilang, no. Kalau kamu mindful, kamu bisa tinggal dimanapun dan tetap dalam keadaan damai. Saya banyak sekali kenal speaker, orang-orang yang hebat.
dan mereka nggak tinggal di Ubud, mereka tinggalnya jauh di Jakarta, di metropolitan sana gitu. Tapi gimana mereka menyikapi proses kehidupan mereka itu tetap berdamai. Damai itu bukannya tidak ada friksi, tidak ada konflik, enggak. Tapi damai itu bagaimana kita melihatnya sebagai sesuatu yang tetap membahagiakan gitu. Oke, jadi bukan saya soalnya setuju tuh kalau misalnya bilang, karena kan Mbak Adel bilang ya itu kan soalnya enak banget tinggalnya di Ubud, semuanya hijau, tenang, udaranya juga enak ya kan. Nah gimana orang yang tinggal di Jakarta emang nggak tahu macetnya kayak apa ya kan, nggak tahu polusinya kayak gimana, nggak tahu dari kantor ke rumah itu bisa 2,5 jam kalau super macet. Tahu, aku dulu corporate di Jakarta. Ya. Oh, 20 tahun kerja. I was a banker for 8 years gitu. Wow. Di Jakarta. Dan aku tahu rasanya. Tapi seperti konsep yin dan yang di Ubud yang kelihatannya indah ini, aku tidak tinggal sebagai turis. So I need to wake up early in the morning, ngeberesin banyak hal ya. Yang ini tidak mungkin aku lakukan ketika di Jakarta, karena ketika di Jakarta tidak banyak daun yang harus dipungut, tidak banyak tanaman yang setiap seminggu sekali harus digunting, harus dirapikan, tidak banyak kodok. Di rumahku ini ratusan kodok dan yes. So you choose. You want to live your life seperti apa? Karena ketika aku bicara tentang di Ubud, orang hanya melihatnya sebagai turis seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Tapi when you live here, you need to deal with the humidity. Naruh barang di luar pasti akan kena jamur, dan itu cepat sekali, gitu kan? Terus humidity juga akan punya pengaruh terhadap tubuh kita sendiri. Terus belum lagi insects, you name it, binatang-binatang, ular, kodok, toke, dan teman-temannya itu yang easily ke dalam rumah. So, begitu. Ya, jadi selalu ada yin dan yang-nya. Oke. Menarik ya. Mbak Adel, kalau misalnya, ini juga beberapa tadi juga sempat banyak, ada beberapa yang tanya gitu ya, untuk practicing gitu, untuk mempraktekkan teknik pernafasan yang baik gitu, kemudian meditasi supaya mindfulness itu tadi, itu gimana caranya? Mungkin boleh juga dikasih tipsnya sedikit nggak Mbak Adel? Oke. Aku ada 3 tips sebetulnya, dan ini sangat mudah. Dan tips ini bisa dilakukan nggak cuma di dalam rumah, ya, sebentar juga, tapi juga bisa dilakukan ketika kita lagi jalan di mall, terus tiba-tiba ada perserangan panik, atau lagi cemas, atau tiba-tiba kayak kemarin aku mengalami 2 hal. Jadi setelah seharian bekerja, siang hari itu ban mobil pecah ketika nyetir di jalan, ya. Anakku udah cukup nangis-nangis gitu. Terus yang malam hari ketika lagi meeting, anakku kekunci di dalam kamar, kuncinya dia pegang. Karena kunci pintu itu kunci pintu kamar mandi gitu, ceklek gitu. Wah, surprisingly, aku sangat tenang waktu itu. Aku tahu bahwa jawaban itu akan selalu ada. Ya, jadi jawaban itu selalu ada, solusi itu akan selalu ada. Yang jadi masalah adalah gimana kita mengakses jawaban tersebut. Nah, kalau kita lagi kalut, lagi kacau, teriak-teriak, panik, dan bingung gak karu-karuan, maka jawaban itu gak akan pernah hadir di depan kita, akan sulit. Gitu. Ya, caranya adalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Boleh marah nggak? Boleh. Boleh sedih nggak? Boleh. Boleh panik nggak? Jangan. Oke. Boleh, bisa mulai. Boleh. Oke, aku akan masuk sebetulnya yang pertama dengan teknik EFT, ya, Emotional Freedom Technique. Jadi ini tapping. Tubuh kita ini kan banyak sekali meridiannya, terdiri dari banyak jalur energy channel dalam tubuh kita. Nah ini nggak perlu dihafalkan, channelnya yang mana aja, kayak paru-paru, kayak ginjal, kayak jantung tuh dia banyak sekali channelnya. Nah, manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh fisik saja, tapi juga tubuh energi dan tubuh emosi. Dan ketiganya ini berkaitan. Makanya aku kemarin ngobrol sama Domi di live. Kalau kita makannya bagus, makannya sehat, energi kita akan naik. Energi kita naik, emosi kita juga akan jauh lebih stabil. Nah, kebayang kalau kita makannya high processed food, sudah high processed food, terus udah gitu high sugar, wah udah nggak ada nutrisi dan gizinya lagi.
vibrasi kita pasti akan drop, energi kita akan drop, itu akan mempengaruhi mood kita. Gitu. Ya, ini sangat relate banget. Nah, oke. Dan sebelum aku lupa, aku juga mau tambahkan tentang ini, tentang spirituality dan makanan. Kita tidak makan untuk menjadi spiritual, tapi ketika kita meningkat tingkat kespiritualitinya, maka makanan kita pun akan berubah. Gitu. So, yes, kita akan belajar EFT atau Emotional Freedom Technique. So, when you feel something in your body, misalnya gini, ada panik, terus panik rasanya nggak enak di dada, ya, kayak ada tekanan di sini, ya, dan use 2 fingers, ya, 2, lalu tekan di mana rasa ketidaknyamanan itu muncul. Nah, sekarang aku minta teman-teman untuk close your eyes, tutup matanya perlahan-lahan. Oke, tutup dulu mata perlahan-lahan. Terus recall sesuatu yang mungkin membuat marah barusan aja, kesel, sedih, atau apapun. Ya. Jadi coba recall sesuatu yang emosi yang baru saja terjadi. Nah, rasanya ada di mana? Apakah rasanya ada di dada? Apakah di mana? Oke. Misalnya ada ketegangan di kepala, di bagian dahi. Nah, use 2 fingers tapping di bagian dahi. Ya. 2 jari di tap-tapping di bagian dahi atau di bagian kepala yang mungkin lagi penat, ya, lagi nggak bisa mikir. Oke. Terus misalnya ada rasa nggak nyaman, kayak kenapa rasanya semua kelihatan blur? Kenapa saya nggak bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih? Now you can use 2 fingers, lalu tapping around your eyes, di sekitar mata. Sekitar mata, mata ketiga, atau 1 titik di antara kedua alis mata. Nah, jangan lupa kanan kiri juga dilakukan, ya. Jadi kalau tapping mata kanan, mata kiri juga di tapping. Termasuk kalau ada rasa deg-degan, jantung atau dada nggak enak, ya, tapping di area dada. So, teman-teman, ketika emosi itu datang, ya, dan kita sulit sekali untuk duduk tenang, coba tapping di mana rasa ketidaknyamanannya muncul. Biasanya kan ada tightness, ada ketegangan di bahu sini, di leher. Tapping di daerah tersebut. Ya. Nah, ini akan releasing the blockage atau meridian blockage-nya. Oke. Terus aku juga sering tapping di area sini. Sebetulnya di seluruh tubuh bisa di tapping, di paha, di betis, di telapak kaki. Tapi kalau lagi dulu, biasanya aku tapping di area sini. Karena di sini banyak sekali meridians. Ya. Jalur-jalur energy channel. Ya, kanan kiri. Oke, ini bisa sering-sering dilakukan ketika emosi itu datang. Nah, itu namanya emotional freedom technique. Nah, yang kedua adalah breathing exercise. Oke. Nah, breathing exercise adalah kita akan nafasnya tarik buang dari lubang hidung, lalu kita juga nggak akan ngambil nafas banyak, jadi nggak betul-betul nafasnya pelan, slow, santai. Sorry, ingat saja, nafasnya dari lubang hidung, tarik buang dari lubang hidung, dan nafasnya pelan atau santai. Ya. Lalu setelah itu aku akan guide bagaimana yang harus kita lakukan. Masih dalam keadaan duduk santai. Lalu sekarang tarik nafas dari lubang hidung. Dan buang nafas dari lubang hidung. Relax. Santai. Inhale pelan. Exhale juga pelan.
Relax. Oke. Sekarang coba sebutkan perasaan yang saat ini ada di dalam diri kita. Sebutkan di dalam hati. Oke, apakah saat ini merasa marah, atau merasa kecewa, atau merasa gagal, atau merasa tidak percaya diri? Oke. Atau kesal dengan anak, atau dengan siapapun, sebutkan. Ya, belajar untuk mendeskripsikan. Oke. Sekarang tarik nafas, bilang kepada diri sendiri, aku merasakan marah, atau sedih, atau kecewa, atau apapun itu. Lalu saat buang nafas, aku memeluk emosiku. Aku memeluk kesedihanku, atau kemarahanku, atau kecewaku, atau apapun. Tarik nafas, I feel my emotions. Aku rasakan emosiku. Sebutkan. Buang nafas pelan. Aku memeluk emosiku. Lagi, tarik nafas pelan. Aku merasakan emosiku. Buang nafas, aku memeluk emosi tersebut. Oke. Sambil tetap memejamkan mata, saya akan melanjutkan dengan meditasi. Ya. Perhatikan saja udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Perhatikan saja udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Oke. Sekarang kita akan menghitung mundur. Dari 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 5, 4, 3, 2, 1. Pelan-pelan, matanya dibuka, merasa lebih joyful, merasa lebih happy, ya, merasa lebih baik, acceptance-nya juga lebih baik. Oke. Ya, itu adalah teknik yang menurutku paling mudah dilakukan. Itu bisa sering kita praktekkan ya, berarti nggak cuma di rumah aja, mungkin kalau sambil di tempat kerja ya kan, di tempat kerja juga bisa kita aplikasikan ya, Mbak Adel ya. Tentu. Karena kalau ini kan kita butuh sesuatu yang mudah, accessible. Karena kalau mau meditasi panjang, setengah jam juga bisa. Tapi kita butuh sesuatu istilahnya remedy di saat darurat terjadi gitu. Nah, inilah remedinya. Inilah cara. Kalau misalnya ditanya, ini kan bukan hanya pada saat kita dalam keadaan marah, kecewa, merasa gagal, atau stres gitu ya. Ini kan sebenarnya juga secara rutin baik untuk kita lakukan. Nah, seberapa sering nih kita bisa mempraktekkan ini setiap hari? Sesering-sering mungkin. Karena sebetulnya pain, trauma kita itu bukan tidak ada. Jadi kalau kita nggak marah atau kita nggak sedih, itu bukan karena kita tidak terlibat konflik dengan diri kita. Hanya saja kadang-kadang itu dorman. Nah, butuh pencetusnya sampai itu keluar nanti. Daripada itu keluar dan tidak terkendali, bagaimana kalau sebelum keluar dan tidak terkendali, kita bereskan dulu satu persatu. Gitu. Mbak Del, mungkin
Ada yang mau ditanyakan? Udah teleportnya udah terjalin, jadi udah. Jadi, kebetulan memang selaras. Kebetulan memang selaras. Atau mungkin Mbak Adel ada yang mau ditanyakan terkait dengan microgreens? Sudah, kami udah live berdua. Ngobrol banyak tentang microgreens. Udah nyambung gitu ya. Udah teleport tadi kalau kata bahasanya Mbak Don. Oke, Mbak Adel, kalau misalnya bagaimana mempraktekkan tadi apa EFT ya istilahnya ya. EFT, kemudian breathing exercise ini, apa yang perlu kita pahami juga agar bisa menciptakan tubuh yang sehat, atau bahasanya mungkin apa, kesehatan holistik seperti itu. Yes, breathing exercise itu bekerja luar biasa. Dia mempengaruhi mekanisme tubuh kita, oke? Dan yang tidak kalah penting, dia mempengaruhi sistem saraf kita. Dia akan membuat parasimpatik kita rest and digest aktif. Nah, sesering-sering mungkin kita latihan pernafasan pelan tanpa hentakan, jadi bukan lagi ngambil nafas yang banyak gitu ya, nafasnya ringan, nafasnya kalem gitu, maka kita juga akan jauh lebih tenang gitu. Oke. Itu sebenarnya gampang sekali untuk kita terapkan. Kalau bahasanya Mbak Dom, kalau misalnya mau planting, nggak perlu space yang besar. Kalau ini ya bisa dilakuin dimanapun, nggak perlu biaya makan. Ya, karena manusia itu seringkali gini, sesuatu yang sifatnya gratis, udara itu kan gratis ya, nafas gitu kan, pencernaan itu kan semua berjalan sistem yang sudah alami gitu kan, gratis, gak perlu dibayar, mereka akan tetap kerja. Kita take it for granted. Iya, benar, kadang-kadang kita suka sadar gak sadar ya kita mau seperti itu ya. Oke deh, thank you banget Mbak Adel, menarik sekali. Tapi tahan dulu, thank you bukan berarti udah selesai. Karena sebenarnya banyak banget ini yang kalau misalnya tadi saya lihat-lihat intip-intip lihat handphone gitu ya, banyak banget chat yang udah masuk ke kita. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan membuka sesi Q&A bersama dengan Mbak Adel, kemudian juga Mbak Dom nanti di sebelum kita tutup acara. Mungkin buat para peserta webinar, teman-teman yang ikut webinar kali ini, kalau misalnya mau juga mungkin bertanya-tanya lebih detail lagi ke Mbak Adel, bagaimana mempraktekkan betapa pentingnya mindfulness gitu at home atau di kehidupan kita sehari-hari, mungkin bisa langsung cek Instagramnya Mbak Adel aja ya Mbak Adel ya. Ada di @adeline_windy ya, jadi ada di @adeline_windy. Jadi mungkin sebisa mungkin, semaksimal mungkin nanti Mbak Adel bisa menjawablah pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Thank you sekali Mbak Adel untuk sharingnya. Nanti kita akan lanjut lagi. Nah, buat para peserta webinar, tadi sudah ada Mbak Adel, kemudian ada sebelumnya Mbak Dom gitu. Jadi memang yang kita hadirkan narasumber, kemudian topik, isu yang kita hadirkan di webinar kali ini semuanya sangat bermanfaat. Jadi yang paling penting adalah juga gratis. Kalau tadi Q-nya dari Mbak Adel gratis semuanya, termasuk yang akan berikut ini saya hadirkan. Ini juga informasinya gratis buat yang pastinya dari tadi juga tanya-tanya bagaimana kan kita tadi menerapkan mindfulness, kemudian microgreens, sesuatu makanan yang kita asupan sehat itu, bagaimana membalanskan atau menyeimbangkan dengan hunian yang nyaman dan hunian yang sehat juga. Nah, ngomong-ngomong soal hunian, ini pas banget dengan hunian yang saya dan Mbak Dom pijaki tempati kali ini, yaitu ada di show unitnya 57 per minute. Tapi kita akan simak dulu tayangan atau video yang berikut ini.
saja saya akan sapa, ini dia tuan rumah dari 57 Promenade, ada Bu Vanessa. Halo Bu Vanessa. Halo, hai, apa kabar? Sudah Tiffany, Dominic, and Adeline. buat saya dan Mbak Dom webinar Maya hari ini. Sehat Vanessa? Halo. Ya, Bu Vanessa Ya. sehat, Bu Vanessa. Oh, sehat. Semua sehat ya, kita semua sehat di sini. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ada jarak sedikit di antara kita. Yang penting kita nyampe ya. Iya, Hari betul. ini ngomongin soal apa namanya mindful living ya. Kalau misalnya tadi sudah ada bonusnya Mbak Adele gitu ya, seperti apa. Sendiri itu kan punya part yang penting gitu untuk menunjang mindful living. Nah, kita melihat bagaimana kehadiran dari 57 Promenade yang ada di jantung atau pusat kota Jakarta. Kalau tadi kan Mbak Adel bilang, nggak penting ada dimanapun gitu, mau di Ubud, mau di Jakarta, semuanya itu bisa kita lakuin gitu. Asal the key kan, kuncinya itu ada di diri kita sendiri. Nah, kalau 57 ini apa sih sebenarnya keunggulannya sehingga bisa menunjang mindful living ini tadi? Oke, memang kita mengadakan webinar ini ya, karena kita sadar di saat pandemi ini tantangannya banyak sekali. Kemudian untuk tinggal di apartemen ataupun di rumah, kita harus memperhatikan health issues, baik secara jasmani maupun rohani ya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Mbak Domini, dari Mbak Adeline, ini secara jasmani, secara kita, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi sehari-hari yang dibawakan oleh Mbak Adele, itu kita harus aware gitu dengan mindfulness ini. Nah, sekarang bagaimana keuntungannya tinggal di apartemen? Itu banyak sekali keuntungannya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di rumah, mungkin aktivitas yang dapat kita lakukan itu sangat terbatas. Tidak banyak yang bisa kita lakukan dengan space di rumah. Tapi kalau kita tinggal di apartemen, itu banyak sekali hal yang kita dapat lakukan. Karena space fasilitas itu, fasilitas apartemen itu luas. Apalagi di 57 kita punya beberapa area ya. Kita punya area fasilitas itu pertama di on the ground, di area promenade, karena kita actually properti kita itu waterfront. Jadi sepanjang promenade seperti di Clarke Quay Singapura gitu, kita bisa melakukan aktivitas olahraga atau jalan pagi, bersosialisasi. Nah, sekarang zaman pandemi kita harus katanya banyak jemuran gitu. Jadi kita bisa berjemur ya kan. Nah, kemudian ada lagi di lantai 23. Jadi sebenarnya fasilitas 57 Promenade ini semua letaknya di lantai 23, 24 dan ada lagi di rooftop. Nah, yang di lantai 23 itu ada outdoor pool, kemudian ada sky garden, ada juga ada business center, ada entertainment lounge, ada private dining room. Kalau misalnya kita mau mengundang teman-teman atau keluarga gitu ya, mau rame-rame untuk makan-makan gitu ya, di unit kan mungkin di dalam apartemen ruangannya kecil, kita bisa ngundangnya di our private dining room itu gitu. Tempatnya very spacious. Other than that, kalau kita nggak mau indoor, kita punya outdoor areanya ya, jadi kayak barbecue deck gitu yang besar. Jadi kita bisa melakukan aktivitas di situ juga. Kemudian sun deck, kita juga punya sun deck yang luas. Kemudian jangan lupa kita punya di lantai 59 itu indoor swimming pool. Jadi di lantai 59 itu indoor swimming pool, kita bisa melihat bisa olahraga dengan menikmati pemandangan kota Jakarta ya. Selain itu ada spa, gym, jacuzzi, itu semua di lantai 23. Dari level itu ya kita bisa olahraga juga sambil menikmati pemandangan gitu. Jadi view-nya bagus sekali dari situ. Nah, itulah keuntungannya kalau kita tinggal di apartemen. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa lakukan, apa yang kita mau lakukan,
itu bisa kita lakukan di apartemen dan space-nya luas. Oke, space-nya luas berarti pas banget untuk naro atau planting ya, planting ala Badom itu tadi. Oke. Bu Vanessa, selain tadi kan udah dikasih tahu kan gimana sih sebenarnya keunggulannya dari sisi akses transportasi, kemudian fasilitas juga, dan lain sebagainya. Nah, buat para pemirsa atau peserta webinar kita juga penasaran nih, mungkin kalau misalnya yang tertarik gitu, apakah ada treatment spesial gitu, atau mungkin ada promo spesial yang bisa ditawarkan? Iya. Jadi begini, saat ini kita memang memiliki beberapa penawaran khusus ya. Jadi di saat ini kita mempunyai beberapa, hanya limited unit saja, dengan harga spesial yaitu 2,9, mulai dari 2,9 miliar. Jadi boleh menghubungi kami untuk mengecek ya unit-unit apa sih yang mulainya nih 2,9 miliar. Dengan 2,9 miliar sudah bisa memiliki apartemen di tengah jantung kota Jakarta nih. Nanti aku cerita ya mengenai lokasinya juga dan transportasi. Jadi itu dengan 2,9 miliar bisa mendapatkan bisa tinggal di tengah jantung kota Jakarta. Karena lokasi kita sebenarnya bagus banget loh, Tiff. Kita tuh tepatnya di Tamrin, di seberangnya Grand Indonesia West Mall, seberang Ascot. Jadi lokasinya strategis. Di sini adalah pusat ekonomi, pusat bisnis, dan mau kemana-mana itu gampang. Mau cari apa-apa juga gampang. Kalau mau ke Grand Indonesia udah tinggal nyebrang jalan kaki ya, nyebrang pas di seberang kita. Mau ke Plaza Indonesia juga dekat. Lebih dekat jalan kaki malah daripada kalau naik mobil kan suka macet ya. Nah, mau menggunakan akses transportasi, moda transportasi MRT Dukuh Atas dan MRT Bundaran HI itu jalan 5 menit. Kemudian ke airport railing BNI City, kan kalau misalnya mau ke bandara kan itu kan connect-nya cuma 55 menit ya dari kota ke sampai bandara. Nah, itu ke airport railing-nya BNI City itu cuma 5 menit juga. Jadi dekat. Transjakarta ada, komuter lain juga banyak. Nah, jadi banyak juga yang tertarik dengan posisi kita ini adalah orang-orang yang berkantor di sepanjang Sudirman dan Tamrin gitu. Karena ini aksesnya sangat mudah dari kantor dari kantor ya, kantor mereka kan pasti depannya banyak MRT. Terus udah gitu ke pulang ke rumah ke MRT Dukuh Atas itu convenient. Kemudian kita mau ketemu orang misalnya, saya di Plaza Indonesia atau Grand Indonesia itu udah tinggal nyebrang gitu. Jadi you will have more time, more quality life lah gitu ya, dengan tinggal di tengah kota seperti ini. Oke, jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapat ya pastinya ya. Betul. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, ada mulai hari ini bagi mungkin yang berminat untuk membeli dengan Bank KPA ya, dengan KPA kita bekerja sama dengan Bank BCA karena hari ini Bank BCA itu sudah mulai Expo BCA. Jadi bisa dicek ke promo Expo BCA. Kita mempunyai subsidi menarik mulai dari hari ini sampai dengan akhir bulan Maret. Expo BCA. Oke. Mulai hari ini ya, langsung cus pokoknya ya. Yang nonton webinar kita pokoknya langsung cus kasih tahu juga kerabat-kerabat teman-temannya gitu bahwa ini banyak sekali keunggulan yang bisa didapat. Thank you banget Bu Vanessa untuk informasinya sangat berharga. Jadi semakin penasaran lagi nih, kenapa sih kita harus melirik 57 per menit ini? Oke, Bu Vanessa, Mbak Dom, dan juga Mbak Adel, kita akan masuk ke Q&A, kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena
yang udah masuk, saya tengok-tengok nih di handphone saya, udah banyak banget yang nanya. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa kita punya gift ya, kita punya souvenir untuk 5 pertanyaan atau 5 penanya terbaik. Oke, ya. Saya akan sampaikan saja, coba saya cari-cari dulu. Ini dia yang pertama. Ini ya, dari Amru. Dari Amru Yusuf. Oke, ini pertanyaan bagus banget untuk Mbak Dom. Untuk Mbak Dom katanya, Mbak, menurut Mbak, feel kemudian semangatnya ini bakalan beda nggak sih ketika memulai usaha microgreen dari yang emang benar-benar tujuannya untuk kesehatan dan keluarga dibandingin dengan melihat peluang bisnis dari microgreens ini? Aku bilang sekarang ya. Boleh. Oke, halo Mas Amru. Ini benar ya Mas? Ya. Amru, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, pertanyaannya ini saya jawab. Karena gini, karena memulai sesuatu dengan feeling dan passion, punya awareness juga, itu jauh lebih baik. Karena ada why-nya juga. Why-nya pertama suka, why kedua untuk keluarga, why ketiga lebih kepada kesehatan. Dibanding, yes memang betul bisnis itu harus dilandaskan bisnis plan yang tepat, keuangan juga yang tepat. Tapi kalau berhubungan dengan sayur itu, challenges-nya banyak banget. Jadi kalau tidak didasarkan sesuatu yang kita suka, nanti begitu pas lagi gagal panen, pembelian kurang, atau nggak kompetitor sudah banyak, pop up semenjak pandemi ini banyak yang bisnis microgreen pop up di mana-mana, atau nggak sayur dimanapun, atau nggak hidroponik dimanapun. Jadi apa yang membedakan kita dengan orang lain? Of course, pasti sesuatu produk yang membedakan kita dengan petani organik yang lain atau nggak microgreens yang lain. Karena kalau tanaman atau nggak si sayuran ini kita pupuk atau nggak kita grow dan woodlot, rasanya juga pasti beda. Crunchiness-nya juga pasti beda. Vibration-nya juga pasti beda. Itu yang membuat kita berbeda dengan farmers-farmers yang lain. Meskipun kita pakainya high-tech farming ya. Tapi dari seluruh chef dan seluruh customer kami yang langganan dengan Semai, mereka tuh selalu bilang bahwa tekstur crunchy dan rasa itu selalu ada. Nah, memang microgreens itu bisa ditanam oleh rockwool gitu ya, kayak gini nih rockwool, atau juga bisa ditanam pakai tanahnya juga bisa bikin potting mix sendiri. Dan itu ya kalau memang pakai passion atau enggak love dan feeling, itu pasti vibration-nya juga beda. Oke. Gitu. Oke, berikutnya ada lagi nih, masih buat Mbak Dom dari Nurwati Setiadewi. Katanya, Kak, kalau misalnya untuk bibit tanamannya bisa aku dapat dari mana ya? Lanjut ke Dayu Triani. Katanya, Kak Dom bisa dijelasin nggak lebih detail gimana sih cara nanam microgreen yang tepat, kemudian pupuknya seperti apa yang diperluin, kemudian media tanamnya, perawatannya, gitu. Ini Mbak Nurwati ya, sama Mas Dayu ya. Ya. Oke, tanaman untuk benihnya Semai sudah research dan kita akan memulai jual. Kita sudah jual microgreens kit, jadi udah ada potting mixnya juga dan sudah ada benihnya. Nanti bisa WhatsApp atau nggak DM ke Instagram untuk harganya berapa, lalu kita akan jawab nanti varietasnya yang mana aja. Lalu untuk Mas Dayu, cara nanam microgreens yang tepat. Oke, microgreens yang tepat itu sebenarnya balik lagi harus ke experience ya, karena kan ketika jam terbang, pakai cara ini nggak berhasil, pakai cara itu nggak berhasil. Microgreens itu belum perlu pupuk kok, dia memang masih cuma butuh air aja, dan vibration yang tadi saya bahas dari energi kita, mungkin mendengar lagu klasik atau nggak lagu plant yang tepat, terus udara, angin, tidak terlalu kena panas. Jadi dia memang butuh matahari, kalau nggak pakai LED glowing lights, dia butuh matahari 15 menit sampai 30 menit only. Itu sekitar jam 7-an lah, atau bisa sampai jam 9. Selebihnya
masukin ke dalam karena dia belum bisa langsung kena ke direct sunlight. Itu aja sih. Oke. Sama dari Fani Hakim nih, katanya gimana sih cara mulainya Mbak Dom, apa aja yang dibutuhin katanya? Apa aja yang dibutuhin? Kalau mau mulai bisnis microgreens, sekarang itu memang sudah pop up di mana-mana. Sudah ada di YouTube, sudah ada di Google. Untuk benih-benihnya juga bisa beli di Tokopedia, tapi harus dicek apakah itu pure natural non-GMO atau dia ada tulisannya organik. Nah, untuk membantu sesama petani dari di Bali, di Jakarta, di Pulau Jawa ada, itu dia sudah punya permaculture yang memang menjual benih-benihnya mereka secara organik gitu. Jadi mereka bisa dibeli juga. Misalnya ada permaculture yang misalnya ada yang datangnya dari Ubud atau nggak ada yang dari Bogor, itu juga sudah ada kok di Tokopedia. Jadi mungkin bisa dilihat, maksudnya untuk cari benih organik. Banyak kok sekarang. Cuma masalah benihnya itu berhasil atau tidak, kadang-kadang kita tetap dapat batch yang memang batch-nya juga memang sudah not germinated gitu. Jadi bukan berarti kitanya nggak bisa numbuhin, tapi memang diperlukan gitu tenacious untuk berulang. Jangan pernah kecewa kalau memang gagal. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan ya. Kalau kita kan petani ya. Jadi terulang. Oke. Berikutnya saya mau ke Mbak Adel. Oke, benar. Ini pertanyaan untuk Mbak Adel. Dari Nisa Janis. Katanya untuk Kak Adel, makasih ya Kak untuk informasinya yang penuh dengan kesadaran. Saya belajar banyak. Maksudnya, kalau misalnya tips untuk menjadi seorang mindful mama ini harusnya seperti apa ya Kak Adel? Mindful mama itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam waktu 1 jam. Ini juga skopnya luas banget ya. Dan apa yang tadi saya obrolin itu bisa dipraktekkan. Karena ketika kita happy ini bukan selalu harus ketawa-ketawa ya, enggak. Kita bisa mengalami kesedihan tapi tetap menghadapinya, respon kita tetap clear dan itu pun adalah happiness. Jadi bedakan dulu antara happiness dan pleasurement. Saya kasih contoh gini, ketika kita punya masalah yang luar biasa, okay, dan seringkali kita merasa bahwa harus kabur-kaburan, lari-lari terus. Beberapa orang mungkin punya dana, punya uang, mereka pergi traveling, ya, dan berharap ketika pulang dari traveling masalahnya selesai, padahal enggak, hanya sementara aja, gitu. Nah, itu pleasure, bukan happiness, bukan the real happiness. Nah, mindful mama adalah bagaimana kita belajar sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, untuk bisa meluangkan waktu, melatih diri sendiri agar tetap bahagia dalam banyak kondisi. Oke. Dalam banyak kondisi itu tadi berarti ya kuncinya ya Mbak Adel ya. Yes. Oke, untuk Nisa itu mudah-mudahan menjawab. Berikutnya dari Natalia Suciati katanya, hai Kak Adel, aku Natalia. Paling susah nih Kak sebenarnya tuh fokus sama apa yang bisa kita lakukan. Terus abis itu apa yang bisa kita kontrol. Seringkali yang jadi fokus semua hal yang nggak bisa katanya kita atur. Jadi macam suara-suara tuh seakan-akan ada di dalam pikiran kita. Aku tuh udah usaha untuk bisa mindful, tapi suka ada kegagalan terus bikin gemes sendiri. Ini gimana Kak Adel? Aku mau tipsnya katanya. Ya, nah gini, setiap perubahan yang terjadi itu bukanlah diri kita yang punya tanggung jawab untuk mengontrol itu. Ya, dunia ini, alam semesta ini perusahaan yang luar biasa, yang terdiri dari banyak sekali CEO, directors. Jadi kita ini hanya pekerja-pekerja di dalamnya, gitu. Tapi kita juga punya saham, sehingga supaya alam semesta ini berjalan selaras dan kita juga selaras dengan semesta, maka bukan kita yang ngontrol itu. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, ketika ini beberapa hari lalu saya bikin sesi, terus sudah disiapkan sesinya, tiba-tiba videonya nggak bisa diputar di tengah jalan gitu. Nah, ini kan hal-hal di luar kontrol saya, padahal semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Merasa gagal nggak? Merasa ada sesuatu yang ini kayaknya nggak bagus begini gitu. Tapi
instead of saya fokus pada kegagalan itu, saya fokus pada diri sendiri. Saya ngelihat bahwa, oh Adel, ini kan bisa jadi sesuatu untuk meningkatkan diri ya. Nah, apa yang saya lakukan adalah, oh saya create atau membuat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah saya buat. Jadi, setiap kali ada kegagalan, setiap kali ada perubahan, atau setiap kali rencana tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, ya, belajar untuk ikhlas nerima itu dan tingkatkan lagi kemampuan. Oke, jadi harus belajar terus. Kalau mungkin bahasa Jawa itu legowo gitu ya, ikhlas itu tadi. Oke, Mbak Adel, berikutnya ada dari Esther Mela. Katanya, Kak Adel, jika segala sesuatu adalah bermula dari dalam diri kita atau jika diri kita sendirilah yang dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada, jika semua perasaan yang ada adalah tergantung bagaimana kita sendiri mengartikulasikannya, apakah bisa dibilang kita tidak membutuhkan orang lain, setidaknya untuk mengatur mood atau perasaan kita? Yes, kita adalah makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial. Nah, makhluk sosial artinya kita tidak membutuhkan orang lain untuk menentukan respon kita atau menentukan emosi kita bagaimana. Jadi kalau ada sesuatu terjadi dengan kita tidak melihat lagi keluar sebagai bentuk atau ini karena orang lain. Ini karena diri kita yang belum bisa mengolah respon. Gitu. Jadi belajar gini. Peningkatan kita itu bukan dinilai dari bagaimana orang-orang bersikap kepada kita, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh. Nah, seringkali kalau kita merasa kecewa atau kita merasa marah, kita merasa bahwa ini disebabkan karena orang-orang tertentu yang hadir dalam hidup kita. Nah, padahal, siapapun orang-orang tersebut, kalau kita bisa mengelola emosi, berteman dengan banyak hal, maka siapapun yang men-trigger, mencolek-colek kita, nah kita nggak akan goyah. Gitu. Oke, jadi balik lagi ya, kuncinya memang ada di diri kita sendiri ya. Untuk Mbak Adel, satu lagi dari Helda Fridawati. Mbak, tadi kan katanya ada 3 nih teknik simple breathing on the day basis. Tadi saya catat baru ada 2, katanya EFT, breathing exercise, satu lagi apa ya Mbak? Aku kelupaan katanya. Itu meditasi menghitung mundur. Jadi kalau kita disuruh duduk, lagi kecapean atau lagi marah, disuruh duduk, menenangkan diri agak sulit, menghitung mundur bisa membantu untuk menenangkan diri. Oke. Terima kasih Mbak Adel, Mbak Dom untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga punya satu pertanyaan, ini dia. Untuk Bu Vanes. Oke, untuk Bu Vanes pertanyaannya dari Uni katanya, Bu Vanes, saya tertarik katanya dengan promo BCA tadi. Sampai kapan Bu? Saya kelupaan. Kemudian selain BCA, kita bisa pakai bank apa aja ya katanya? Saat ini kita bekerja sama dengan BCA, tapi kita juga sedang menjajaki dengan bank-bank lain. Karena promo BCA ini sedang berlangsung, BCA Expo-nya sedang berlangsung, kita ingin mungkin membahas mengenai promo BCA, KPA BCA ya. Jadi kita mempunyai subsidi menarik sehingga dalam 3 tahun, untuk 3 tahun itu bunganya hanya 3,75%. Jadi bisa dicek ke online, ya, cek online ke BCA Expo. Sekarang sedang berlangsung sampai dengan akhir Maret. Jadi dalam 1 bulan ini BCA Expo akan terus-terusan ada di online, silahkan dicek atau bisa nanti menghubungi sales representatif kita untuk lebih jelasnya. Jadi menarik loh, 3,75% selama 3 tahun. Oke, terima kasih banyak Bu Vanes dan juga untuk semua yang sudah memberikan pertanyaan. Sayang sekali, mohon maaf tidak semuanya bisa saya bacakan karena waktu kita sangat terbatas, tapi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih mau ditujukan kepada Mbak Dom atau kemudian juga Mbak Adel, silahkan untuk address langsung ya, untuk tanya langsung ke akun Instagramnya masing-masing. Bisa tanya ke Instagram Mbak Adel di Adeline Windy atau juga langsung ke Semai atau ke Mbak Dom langsung bisa juga ya. Mudah-mudahan bisa langsung terjawab. Dan juga terkait dengan 57
pantengin terus untuk follow akunnya, dapatkan informasi-informasi yang pastinya menarik di akun Instagram 57 per minute. Terima kasih Bu Vanes, Mbak Adel dari Bali, dari Ubud, mengobati rasa rindu aku yang mau jalan-jalan. Lihat Mbak Adel udah seneng banget. Mbak Don juga terima kasih banyak udah nemenin aku di show unitnya 57 per minute. Mudah-mudahan informasi yang kita kasih ini bisa bermanfaat dan bisa berharga untuk seluruh peserta webinar. Tadi seperti yang saya sudah janjikan juga bahwa 5 penanya terbaik ini akan mendapatkan hadiah menarik dari Semai. Saya akan bacakan. Ini dia untuk 5 penanya terbaik. Yang pertama dari Amru Yusuf. Congratulations, selamat. Kemudian dari Ayu Oka. Berikutnya yang ketiga Dayu Triani. Keempat Esther Mela. Dan kelima ada Natalia Suciati. Jadi untuk penanya terbaik yang sudah saya sampaikan barusan, silahkan nanti ya untuk bisa DM atau direct message langsung ke akun Instagram @57promenade untuk ambil hadiahnya seperti apa, alurnya atau prosesnya seperti apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam webinar Living Life the Zen Way kali ini. Mudah-mudahan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih bermanfaat dengan topik-topik menarik lainnya ke depannya sambil mengisi kegiatan di rumah aja, akhir pekan di rumah aja. Akhir kata saya Tiffany Raitama mewakili 57 per minute dan juga Kava Property pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow Instagram 57 per minute. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Tiffany Raitama dan juga Alexandra. Dan ada Mbak Adeline, Windy, Saya Adeline, ya. Juga Thank you so much. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.